Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita berjumpa kembali dengan sapaan firman yang akan menyapa Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Saya berharap kita dalam sukacita untuk menyambut firman pada hari ini. Kiranya Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati oleh Tuhan untuk selalu menjadi berkat dimanapun berada. Sebelum kita bersapaan dengan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, firman yang bersapaan dengan kita tertulis dalam Injil Markus pasal 13 ayat 1 sampai dengan 8. Saya baca untuk kita. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya, kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, topik minggu kita pada hari ini adalah waspadalah, jangan sesat. Tentu ada alasan mengapa harus dikatakan waspadalah. Dalam banyak hal, kita sering diingatkan untuk berwaspada, juga berhati-hati dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Misalnya saja, ketika anak-anak yang akan ditinggalkan orang tuanya di rumah, mereka selalu diingatkan oleh orang tuanya agar berhati-hati atau berwaspada terhadap orang yang tidak dikenal. Entah diiming-imingi apapun itu, asal orang yang tidak dikenal haruslah berwaspada. Bila perlu, menolak apapun yang akan diberikan. Mengapa orang tua menasihatkan hal tersebut kepada anak-anak mereka? Sebab di zaman sekarang ini banyak terjadi kejahatan, penculikan terhadap anak-anak. Maka perlu kewaspadaan, perlu kehati-hatian. Dan hal tersebut sudah pernah terjadi. Maka orang tua harus meningkatkan kehati-hatiannya terhadap anak-anak mereka.
Contoh yang lain adalah ketika kita hendak pergi melewati jalan raya, terdapat rambu lalu lintas. Salah satu di antaranya lampu merah, kuning, dan hijau. Kita tahu bahwa rambu lalu lintas itu mengajarkan kepada kita untuk berhati-hati, untuk berwaspada ketika kita berkendara di jalan raya. Persoalannya adalah kita mau atau tidak patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas tersebut. Ketika lampu merah maka harus berhenti, kuning harus berhati-hati. Ketika lampu hijau harus berjalan. Sudah ada tanda-tanda untuk kita berwaspada. Tanda-tanda yang mengingatkan kita untuk berhati-hati di jalan raya. Akan tetapi terkadang kita memilih untuk melanggar tanda-tanda yang ada itu dan menjalani resiko yang harus kita terima. Contoh yang lainnya, kita pernah diingatkan, bila tidak pasti mengetahui jalan ke rumah yang hendak kita tuju, entah itu ke rumah kerabat, keluarga, teman, atau yang lain-lain, kita dianjurkan untuk bertanya. Sebab ada ungkapan yang mengatakan malu bertanya, sesat di jalan. Kita tahu ungkapan tersebut. Bila kita malu bertanya karena ketidakpastian, maka kita akan tersesat. Apalagi zaman sekarang ini, bertanya sama Google Map pun terkadang bisa membuat kita tersesat sampai ke gang yang buntu. Maka dari itu, kita perlu berhati-hati, perlu bertanya agar kita tidak tersesat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, demikian jugalah yang disampaikan Yesus kepada para muridnya. Untung saja para murid itu bertanya dan Yesus menjelaskan jawaban dari pertanyaan mereka agar mereka tidak tersesat, agar mereka tidak bingung. Bahkan dalam jawabannya tersebut, Yesus justru mengingatkan para murid untuk tetap berwaspada agar mereka tidak tersesat. Pada saat itu Yesus sedang bersama dengan para muridnya. Seorang murid bertanya, "Guru, betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu?" Namun Yesus menjawab bahwa semuanya itu akan diruntuhkan. Kemudian murid-murid bertanya akan hal kapan keruntuhan itu akan terjadi dan apa tanda-tanda akan hal tersebut. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka dengan mengatakan, "Waspadalah, jangan sesat." Mengapa Yesus mengatakan hal tersebut? Yesus benar-benar menjelaskan kepada para muridnya, mereka harus berwaspada agar mereka tidak tersesat. Karena yang pertama, akan datang banyak orang memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah dia," namun menyesatkan banyak orang. Yang kedua, akan ada peperangan. Bangsa akan melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Yang ketiga, akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat. Dan juga yang keempat, akan terjadi kelaparan. Dan Yesus mengatakan bahwa tanda-tanda itu semua adalah permulaan menjelang zaman baru. Oleh karenanya, Yesus mengajak para murid untuk berwaspada agar para murid mempersiapkan diri mereka masing-masing
hingga tiba kesudahan yang akan terjadi itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, seperti orang tua yang mengingatkan anak-anaknya untuk berhati-hati, untuk berwaspada, demikian juga Yesus mengingatkan kita untuk waspada dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Semua tanda-tanda yang disampaikan Yesus berdasarkan firman, bukankah dari dulu sudah terjadi di dunia ini? Gempa bumi, bahkan hingga terjadi tsunami, kelaparan di berbagai daerah, perang satu negara dengan negara lain. Itu saja terkadang membuat kita terkaget-kaget mendengar beritanya. Padahal Yesus katakan bahwa itu masih di tahap permulaan saja. Bisa kita bayangkan bukan? Bagaimana bila tiba kesudahan dunia ini dengan datangnya Yesus untuk kedua kalinya, pasti akan lebih dahsyat lagi mengguncang dunia ini. Mungkin secara sepintas kita takut membayangkan dan juga mendengarnya. Namun yang penting yang harus kita lakukan adalah yang pertama adalah berwaspada. Untuk menjalani hidup di dunia ini, memang kita harus berwaspada. Harus penuh kehati-hatian. Oleh karena ketidakhati-hatian, banyak orang yang salah memilih jalan hidupnya. Jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Tersesat. Hilang arah. Apalagi yang harus kita waspadai adalah terkait dengan iman kita kepada Kristus. Jangan sampai kita mau disesatkan oleh orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan, padahal mereka mempunyai niat jahat terhadap kita. Tanda-tanda sudah ada sejak dulu kala, namun kita harus tetap berjaga-jaga. Perlu kewaspadaan, kehati-hatian, agar kelak kita selamat hingga tiba kesudahan waktunya. 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Poin kedua yang harus kita lakukan adalah bersiap-siaplah. Waspada dalam menjalani hidup akan mengajari kita bersiap-siap untuk yang akan terjadi kelak. Bisa kita bayangkan bila kita tidak bersiap-siap, kita akan sama seperti gadis-gadis bodoh yang tidak membawa cadangan minyak pelitanya. Kita ingat ketika Yesus mengajar tentang perumpamaan gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Maka dari itu, kita harus siap sedia. Kapanpun kesudahan waktu itu akan tiba, maka hiduplah hari ini seolah esok akan tiada. Pasti kita hidup melakukan yang terbaik, melakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tak perlu kita menghitung-hitung kapan akan tiba kesudahannya. Tidak ada seorang pun yang tahu hal tersebut. Kita pun tidak tahu kapan akan berakhirnya dunia ini. Namun satu hal yang pasti, akan tiba kesudahan waktunya. Kita akan tiba di akhirnya. Maka dari itu kita harus berwaspada dan kita juga harus bersiap-siap. Hingga tiba nanti waktunya, kita sudah dengan hati kita yang
bersiap sedia sampai di waktu yang Tuhan tentukan. Waspadalah, bersiap-siaplah agar kita tidak tersesat. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah untuk setiap firman yang menguatkan kami, menjadi sumber kekuatan untuk kami menjalani hari-hari kami. Sungguh Tuhan, kami diingatkan kembali bahwa kami tidak tahu kapan akan tiba kesudahan waktunya nanti, kapan tiba berakhirnya diri kami juga dunia ini. Tapi biarlah Tuhan, kami tidak sibuk menghitung hari-hari itu, tapi kami harus mempersiapkan diri kami dengan berwaspada, dengan berjaga-jaga, agar kami tidak tersesat, agar kami selamat Tuhan sampai pada kesudahan waktunya. Kami berdoa untuk para jemaat Tuhan, dimanapun berada, yang memuji memuliakan nama Tuhan, kiranya terus memperoleh kekuatan, dilimpahi berkat oleh Tuhan, untuk kami pakai menjadi berkat bagi kehidupan kami, di sekitar kami. Kami berdoa untuk para jemaat Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan tolong, yang berduka Tuhan hibur. Biarlah Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami seluruhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Begitu juga Tuhan, jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Berkenanlah Engkau Tuhan mendengarkan doa kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.